Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah. Lisan kita selalu basah dengan ucapan tahmid alhamdulillah, karena sejatinya Allah lah yang memberikan kita berbagai kenikmatan. Tidak ada satupun nikmat yang kita dapat kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah saudara-saudariku, karena kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, kehidupan yang nyaman, yang ini tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain di belahan dunia ketika keamanan mereka tercabut. Saudaraku, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin membahas tentang 6 landasan pokok di dalam Islam. Kita sudah menyelesaikan 3, tersisa 3 lagi. Landasan yang pertama tentang ikhlas, tauhid ya. Kemudian landasan yang kedua persatuan dan tidak berpecah belah. Landasan pokok yang ketiga adalah taat kepada pemimpin. Adapun landasan pokok yang keempat dalam agama kita, penulis mengatakan al-aslu rabi', usul pokok landasan yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Usul pokok landasan yang keempat adalah penjelasan tentang ilmu dan ulama, penjelasan tentang fikih, paham dalam agama, wal fuqaha dan ahli fikih, dan penjelasan tentang orang-orang yang mengaku-ngaku berilmu tapi tidak punya ilmu. Pokok landasan yang keempat ini memberikan penjelasan tentang ilmu dan keutamaan ulama.
ahli ilmu. Saudara-saudariku, kalau disebutkan tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Apabila disebutkan tentang ilmu, keutamaan ilmu, kelebihan ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Apabila kita membaca ayat, membaca hadis, pujian-pujian tentang ilmu dan pemilik ilmu kembali pada ilmu agama atau ilmu syar'i. Di antaranya dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala as-sahabah. Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan al-ilmu qala Allahu, ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah. Wa qala rasuluhu, dan apa yang disabdakan oleh nabinya, oleh rasulnya. Berarti hadis. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, berarti Al-Quran. Apa yang disabdakan oleh rasulnya, Nabi Muhammad, berarti apa? Hadis. Wa qala as-sahabah, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Usul Salasah, ketika menyebutkan definisi ilmu apa? Al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyi, dan mengenal nabinya. Dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itulah ilmu. Jadi saudara-saudariku, kalau kita baca pujian tentang ilmu, keutamaan ilmu dalam ayat Quran, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, maksudnya ilmu agama, ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Pujian Allah, Allah akan mengangkat pemilik ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu agama. Allah akan mengangkat pemilik ilmu beberapa derajat. Maksudnya pemilik ilmu agama. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Maksudnya tambahkan aku ilmu agama. Ini ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran, dipuji di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dan apa yang Allah katakan Al-Quran pasti benar, tidak ada salahnya. Karena apa yang difirmankan oleh Allah, dia adalah wahyu, mutlak kebenarannya. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang paling benar ucapannya dari apa yang Allah ucapkan? Ilmu-ilmu yang lain tidak seperti itu, tidak absolut mutlak benar, tidak ada. Bahkan Bapak Ibu mungkin tahu, dalam ilmu eksak yang sifatnya pasti, masih ada perselisihan, betul tidak? Eksak 1 tambah 1 pasti berapa? 2.
Tapi masih ada cabang-cabang ilmu dari eksak perselisihan. Apakah bumi itu datar ataukah bulat? Yang mengelilingi itu, yang berputar, bumi ataukah matahari? Manusia diciptakan dari apa? Iya kan? Dari tanah atau dari temannya Pak Alfi? Ya. Nah, ini ilmu tidak absolut benar mutlak, tapi ilmu Al-Quran pasti benarnya, tidak ada salah. Datangkan satu ayat yang di dalamnya ada kesalahan, yang di dalamnya ada apa, kalau ngetik salah, istilah anak milenial, typo, gak ada. Maka ilmu inilah yang dipuji, ilmu mempelajari Quran, memahami isinya, ya, mentadaburinya, mengamalkannya. Itu ilmu Al-Quran. Kemudian ilmu yang bersumber dari hadis Nabi SAW, yang Nabi tidak mengucapkan dengan hawa nafsu, pendapat pribadi, tidak. Berbeda dengan teori-teori yang dicetuskan para ilmuwan, dia pendapat pribadi. Kalau ilmu tentang hadis Nabi SAW, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada yang salah sepanjang zaman. Apa yang diajarkan oleh Nabi benar, tidak berubah, selalu relevan sesuai dengan zaman. Tapi teori-teori yang dicetuskan ilmuwan dengan berkembangnya masa bisa sesuai, kadang sudah hilang, terhapus. Betapa banyak rumus teori sudah tidak terpakai. Tapi hadis Nabi dari zaman Nabi mengucapkan sampai hari ini menjadi pedoman hidup kita. Betul? Rumus teori apa yang sudah hilang sekarang? Yang sudah tidak dipakai dalam ilmu pengetahuan? Ada kan? Banyak. Tapi hadis Rasul SAW tidak usang dimakan zaman. Itulah ilmu. Ilmu yang diwariskan kepada para sahabat. Mereka mendengar dari Nabi ayat Quran, mereka mendengar dari Nabi hadis Rasul, kemudian mereka amalkan. Dengan ini mereka meraih kemuliaan. Islam sangat hebat di zaman para sahabat. Zaman Umar bin Khattab, Islam menguasai dunia dengan ilmu ini, ilmu Quran, ilmu hadis. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yarfa'u hadal qaum bihadal Quran. Sungguhnya Allah akan mengangkat kaum, kemuliaan kaum ini dengan Quran. Dan sebaliknya Allah akan merendahkan satu kaum bila mereka meninggalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Ilmu yang pada zaman sekarang, ilmu agama dipandang sebelah mata, bukan menjadi pilihan utama. Karena keterikatan hati manusia dengan dunia, sehingga belajar ilmu agama kalau ada sisa waktu. Bukan menyisakan waktu, tapi kalau ada sisa waktu. Ilmu agama yang para orang tua begitu khawatir ketika anaknya memilih jalan ini. Nah, kamu ke pesantren nanti mau makan apa kalau lulus? Mau jadi apa? Betul? Seperti itu. Ilmu agama yang orang tua akan sedih ketika anaknya memilih kuliah jurusan agama. Nah, sekarang sudah 2021. Persaingan, tuntutan pekerjaan semakin berat, ya, semakin susah. Kamu mau jadi apa kalau pilih jurusan agama? Ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung dalam surat Thaha.
Ya'lamuna minal hayati dunya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, yang kelihatan. Wahum anil akhirati ghafilun, akan tetapi dari perkara akhirat mereka lalai, lupa. Kalau urusan dunia jago, mereka tahu lahiriah yang kelihatan di dunia ini, tahu ilmunya. Namun perkara akhirat mereka lupa dan lalai. Imam Hasan Al-Basri mengatakan sampai-sampai saking jagonya urusan dunia, orang menimbang emas dengan kukunya. Dia sudah bisa mengetahui kadar berapa gram. Kalah timbangan digital, kalah. Zaman dulu orang menimbang emas pakai kuku. 3 gram. Pegang aja. Tahu. Tapi apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wa ma hum yuhsinuna sholat. Akan tetapi mereka tidak becus sholatnya. Jago urusan dunia, sholat saja tidak becus. Tidak bisa. Ini tercela kaum muslimin. Maka Syekh dalam buku ini ingin mengingatkan kita betapa besarnya keutamaan ilmu agama. Ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran. Yang Allah mengatakan, Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu agama? Ilmu agama yang merupakan peninggalan warisan para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan dinar dirham. Nabi Muhammad saja meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi. Digadaikan maksudnya apa? Punya hutang, belum ditebus. Beliau ingin beli gandum, gak punya uang. Yang ada baju besi. Nih saya punya baju besi, jaminan, berikan gandumnya. Itu namanya gadai. Nabi sampai meninggal bajunya tergadaikan kepada orang Yahudi, belum ditebus. Beliau tidak mewariskan dinar, beliau tidak mewariskan dirham. Wa innama warasul ilma. Tapi yang diwariskan oleh para nabi, yang mereka tinggalkan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil peninggalan para nabi ini berupa ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Maka saudaraku, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, manfaatkan hidup kita untuk belajar ilmu agama. Belajar tentang Quran, belajar tentang sunnah Rasul. Sekarang bagaimana tentang ilmu dunia yang sekarang sudah kita punya? Pak Fajar, matematika ya Pak ya? Matematika. Mau saya buang apa gimana? Saya banting setir, tahu banting setir? Berubah alih profesi jadi ustadz apa guru ngaji? Ilmu dunia tergantung tujuan yang dia ingin dapatkan. Kalau dia memilih jurusan umum, sekarang saya sudah lulus jurusan umum, dia ibaratnya sebagai sarana. Bila sarana ini digunakan kebaikan, maka menjadi kebaikan. Tapi bila digunakan untuk keburukan, maka jadilah keburukan. Itu ilmu umum, ilmu dunia. Adapun ilmu agama mutlak baik. Ya, mutlak baik. Dia mendapatkan pahala dengan mempelajarinya. Adapun ilmu-ilmu umum, saya mau kuliah
insinyur, ya arsitek, tergantung niat tujuannya untuk apa. Bila untuk kebaikan, membela Islam, menolong Islam, mencerdaskan umat, maka Anda dapat kebaikan. Tapi bila belajar habis ya, sudah diprediksi. Akan tetapi bila ilmu umum ini hanya untuk kenikmatan dunia, hanya untuk mengumpulkan perbendaharaan dunia, tidak ada niat untuk membela Islam, tidak ada niat untuk mencerdaskan umat Islam, maka jatuhnya tidak dapat pahala. Saya masuk fakultas kedokteran, ya supaya ada peningkatan level dari sisi ekonomi. Ya, dengan begitu saya nyaman menikmati dunia. Warisan saya bisa untuk 7 turunan. Tidak ada niat untuk membela Islam, menolong kaum muslimin, maka dia tidak dapat pahala sama sekali. Keburukan yang dia dapat hanya untuk dunia yang akan dia tinggalkan. Maka Bapak Ibu sekarang yang sudah memiliki ilmu dunia, manfaatkan untuk kebaikan. Mencerdaskan umat, karena umat juga butuh ilmu-ilmu seperti ini. Ya, kita luruskan niat kita, kita manfaatkan kemampuan kita. Saya bidang eksak, yang ini bidang yang lain, ya, untuk kebaikan. Adapun ilmu agama, dia belajarnya saja sudah dapat pujian, dapat pahala. Apa keutamaan ilmu agama? 1. Allah menyebutkan akan mengangkat derajat pemilik ilmu agama di dunia dan di akhirat. Apa keutamaan belajar ilmu agama? 1. Allah menyebutkan akan mengangkat derajat pemilik ilmu agama di dunia dan di akhirat. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu agama, mengangkat beberapa derajat. Pemilik ilmu agama derajatnya diangkat di dunia, di antara para hamba-hambanya, sesuai dengan apa yang mereka miliki dari ilmu. Maka lihat, para ulama itu mulia hidupnya. Bahkan setelah meninggal juga namanya masih harum. Siapa di antara kita yang tidak kenal Imam Asy-Syafi'i? Namanya masih harum sejak beliau lahir, ya, sampai hari ini sudah meninggal dunia, masih harum. Siapa yang tidak mengenal Imam An-Nawawi? Sudah meninggal, tapi bukunya kita pelajari, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ulama-ulama mereka diangkat derajatnya. Pemilik ilmu agama dikenang. Tapi ingat, pemilik ilmu agama yang lurus, bukan ilmu agama yang menyimpang. Nama mereka harum. Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, ya, dengan nama Sahih Bukhari. Bahkan para ulama menilai buku ini buku yang paling sahih, paling benar setelah Al-Quran. Buku yang paling benar setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Buku-buku yang lain suka ada salah, ya, keliru. Tapi yang paling sahih, Sahih Bukhari. Namanya harum sampai saat ini. Buku hasil karyanya dipelajari oleh umat, bermanfaat. Ini para ulama diangkat derajatnya di dunia. Mereka dimuliakan kehidupannya di dunia, ya, dengan kedudukan yang mereka miliki.
Bukan keinginan sendiri, tidak, tapi Allah yang mengangkat. Sungguhnya Allah itu kalau meridhoi seseorang akan Allah jadikan manusia menerima dia. Ya. Jadi kalau Allah itu ridho kepada seseorang, maka Allah akan angkat dia, diterima di seluruh manusia. Ini keutamaan ilmu agama. Diangkat derajatnya di akhirat sesuai dengan amalan yang dia lakukan di dunia dengan ilmu yang dia punya, dakwahnya, mengajarnya, beramal dengan ilmunya. Ini yang membuat derajat mereka tinggi di akhirat nanti. Maka bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa. Apabila ilmu dunia yang kita punya ini untuk Islam dan kaum muslimin, untuk kebaikan. Ya, coba dari bapak ibu yang mampu dalam bidang IPA, diteliti itu bahasan satu bab pembahasan. Cara pandangan ilmu IPA secara pandangan agama. Ya. Dibuat tulisan ini, perkataan ini perlu ditinjau ulang karena bertabrakan dengan firman Allah. Ada gak yang model seperti itu? Ya, dibentuk, ditulis. Ini kan kebaikan nantinya. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, keutamaan ilmu agama, sebagaimana yang sudah kami bacakan, ilmu agama adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Barang siapa yang mengambil ilmu agama ini, maka dia mengambil bagian yang besar. Keutamaan ketiga, ilmu agama menjadi bekal manusia setelah meninggal, menjadi pahala yang terus mengalir setelah manusia meninggal dunia. Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, "Idza matal insan inqata'a bihi 'amaluhu illa min salas." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Satu apa? Sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Apa maksud ilmu yang bermanfaat dalam hadis ini? Maksudnya ilmu agama yang pahalanya terus mengalir sampai dia sudah meninggal dunia. Karena dia mengajarkan. Selama orang yang diajarkan mengamalkan, dia mengajarkan Quran, murid-muridnya selalu baca Quran tiap hari, pahalanya mengalir walaupun si guru sudah meninggal dunia. Kalau bapak ibu sholat, ya, jika bapak ibu sholat, kita meninggal dunia, pahala sholat kita masih sampai tidak ketika kita sudah meninggal? Tidak, karena sudah terputus, kita meninggal. Puasa Ramadan, kita sudah meninggal, tidak lagi puasa Ramadan. Apakah puasa Ramadan akan terus nyambung pahalanya sampai ketika sudah meninggal dunia? Tidak, beda dengan ilmu agama. Bapak ibu mengajarkan ilmu agama, walaupun kita sudah meninggal, pahala itu akan terus mengalir. Allahu Akbar. Ini keutamaan besar pemilik ilmu agama yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain. Manusia meninggal, dia diikuti 3 hal. Diikuti oleh amalnya, diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh harta yang dia miliki. Orang kalau meninggal dunia, yang ikut ke kuburan 3. Amalan, keluarga, harta benda.
mobilnya ikut ngantar ke kuburan, keluarganya ikut ngantar ke kuburan, amal yang sudah dikerjakan di dunia juga bersama dia. Tapi yang masuk ke kuburan siapa? Amal dan ilmu yang dia punya. Keluarganya ada yang mau ikut? Saya mau ikut ke liang lahat. Mobilnya ada yang dimasukin? Ya, tidak ada. Yang ikut hanya amal yang itu didasari dengan ilmu. Ini yang akan terus mengalir, yang bermanfaat bagi si mayit. Maka Bapak Ibu, ketika kesibukan kita mengajar ilmu-ilmu umum, jangan melupakan kita untuk belajar ilmu agama. Ya, sempatkan dalam sehari membaca Quran. Misalkan 1 halaman dengan terjemahannya. Ini akan menjadi ilmu bermanfaat. 1 halaman berat tidak? Tidak. Habis subuh sebelum memulai aktivitas apapun, setelah selesai sholat, baca Quran. Biasakan itu. Ya, yang suami, yang sudah jadi istri, yang masih bujangan, apalagi masih bujangan. Pak Fajar, Pak Reza, ya bujangan kan? Pak Rifai, oh enggak, Pak Afif, harus bisa lebih baca Qurannya. Pak siapa lagi yang satu ini? Pak Rizky, ya. 1 halaman dengan terjemahannya, baca. Menjadi ilmu bermanfaat. Suatu saat kita masuk kelas akan terngiang bacaan Quran tadi pagi. Oh iya, saya baca ini. Walaupun tidak hafal ayatnya, Allah itu berfirman dalam Quran. Nah, misalnya, sampailah 1 ayat ke anak murid. Ilmu bermanfaat, mengalir terus sampai kita sudah meninggal dunia. Ini keutamaan hebat dari ilmu agama. Maka pantas Syekh memberikan landasan yang keempat yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan yang lain yang keempat. Keutamaan ilmu agama yang keempat, tidak boleh seorang hasad dan cemburu kecuali dalam 2 hal. Kita tidak boleh hasad, cemburu kecuali dalam 2 hal. 1, menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Yang kedua, orang kaya yang membantu Islam. Orang kaya yang membantu Islam. Selain 2 perkara ini, kita tidak boleh cemburu atau hasad kepada orang lain. Ini menunjukkan kelebihan ilmu agama. Kalau kita melihat ada orang ilmu agamanya bagus, kita cemburu, hasad, pingin seperti dia, boleh. Tapi ketika melihat orang lain kaya hanya untuk pribadi, tidak menolong Islam, ya, tidak menolong orang yang lemah, tidak boleh cemburu. Tidak boleh hasad. Pak guru berlomba-lomba bagus-bagusan HP, boleh? Dia posisinya sama kayak saya guru kok, HP-nya bagusan dia. iPhone Pro berapa itu? Pro 12 apa probiotik? Ya, saling bagus-bagusan. Hasad tidak boleh. Tapi hasad dalam ilmu agama boleh. Hasad dalam ilmu agama boleh. Kita ingin seperti dia. Kita ingin punya kemampuan bahasa Arab seperti dia. Boleh. Ini keutamaan ilmu agama yang tidak ada pada ilmu yang lainnya. Yang kelima, keutamaan ilmu agama. Ilmu agama akan menjadi pelita dan cahaya yang menunjuki seorang muslim dalam kebenaran. Ilmu agama akan menjadi pelita dan cahaya
yang menunjuki seorang muslim dalam jalan kebenaran. Kaum muslimin, salah satu musibah yang menimpa umat Islam sekarang, jatuh dalam pelanggaran, penyimpangan, dosa, sebabnya karena kejahilan dalam ilmu agama. Kaum muslimin jatuh dalam dosa dan penyimpangan, salah satu sebab paling besar, jahil terhadap perkara agama. Sehingga tidak punya petunjuk dalam dirinya. Dia melakukan kehidupan dunia, aktivitas sehari-hari, jatuh dalam riba, jatuh dalam hutang pihutang yang menarik manfaat, bisnis yang haram, yang ada tipu-tipu, mengurangi timbangan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak punya petunjuk ilmu agama. Ya. Karena itu Nabi Muhammad setiap pagi beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa lagi? Rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, yang baik. Dan amalan yang diterima. Bagaimana Nabi mendahulukan minta ilmu? Maksudnya ilmu nafi'ah di sini ilmu agama yang bermanfaat. Sebelum Nabi minta rizki, sebelum Nabi minta amalannya diterima. Karena ilmu agama itu pelita, cahaya. Bagaimana saya bisa dapat rizki yang thayyib kalau saya tidak punya ilmunya? Bagaimana saya tahu amalan saya diterima kalau saya tidak punya ilmunya? Maka ilmu agama itu cahaya pelita bagi seorang muslim yang menunjuki dia ke jalan kebenaran. Ya. Sekarang kaum muslimin dalam masa pandemi, yang paling banyak merasakan pandemi ini adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan hutang. Paling terkena imbas, betul? Dulu sebelum corona, saya pemasukan sekian. Oh, kalau ngambil motor NMAX, apalagi HP tipe ini, kebayar. Betul kan? Setelah terjadi pandemi, gaji dipangkas 50%, banyak pengurangan, pemasukan berkurang, hutangnya tidak bisa dibayar. Apa sebabnya dia jatuh terbelenggu dalam hutang? Kurangnya ilmu agama. Padahal dalam Islam, dalam agama kita, tidak dibolehkan berhutang kecuali dalam masalah yang sifatnya darurat, yang sifatnya pokok, bukan untuk bermewah-mewahan. Karena jahil tidak tahu ilmu agama, hidupnya penuh dengan kemewahan, hasil hutang, memaksakan diri. Kalau seorang muslim yang belajar ilmu agama, dia tidak akan memaksakan hutang untuk suatu kemewahan. Dia akan berjalan semampunya. Ya. Maka Pak Guru, uangnya dihemat. Tidak usah bagus-bagusan HP, bagus-bagusan jam tangan. Ya. Kumpulin buat nikah. Iya, itu zaman sekarang nggak nikah-nikah. Siapa ini? Pak Rizky sambil naik motor menghayal, nggak melihat polisi tidur, jatuh. Iya kan? Mubazir. Nah ini, maka hidup sederhana, sesuai kemampuan. Yang ibu-ibu tidak usah berlomba-lomba bagus-bagusan tas untuk mengajar. Wah, kamu tasnya mereknya apa? Oh, saya mereknya Gucci. Kamu apa? Saya dong Hermes. Oh, lain kelas saya mah levelnya. Sepatu kamu apa mereknya? Adidas. Ya, Adidas. Lihat Skechers. Oh, tidak ada. Tapi hasil hutang. Nah ini, kaum muslimin jatuh dalam riba. Apa sebabnya? Karena jahil dalam agama.
Ini kelebihan ilmu agama, bisa menunjuki kita ke jalan yang lurus. Jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin karena sebab kejahilan, tidak paham tentang ilmu agama. Maka janganlah kita menjadi orang yang merugi. Janganlah kita menjadi orang yang merugi. Kemudian kelebihan ilmu agama berikutnya, ilmu agama menjaga. Adapun harta dunia dijaga. Keutamaan ilmu agama berikutnya, ilmu agama menjaga seorang muslim. Adapun harta dunia dijaga oleh seseorang. Kita kalau memikirkan dunia, kekayaan, kita yang sibuk menjaga. Uang kita simpan di brankas, brankasnya dikunci. Brankasnya ada di satu ruangan, ruangannya dikunci. Kita yang menjaga. Ruangannya berada dalam satu gedung, gedungnya dikunci. Ya, gedungnya dijaga oleh security. Security-nya dikunci. Pagarnya dikunci. Itu kalau kita memiliki kekayaan. Tapi orang yang punya ilmu agama, ilmunya di dada. Dia yang menjaga orang tersebut. Pemilik ilmu tersebut dijaga oleh ilmunya. Ketika menghadapi saya pengen nikah tapi tidak boleh pacaran. Itu yang membisikkan apa? Ilmu agama. Saya ingin jalan yang halal. Tidak ada chattingan di antara kita sebelum janur kuning tegak berdiri. Ya itu kan ilmu agama. Dia dijaga oleh ilmunya. Bandingkan dengan orang-orang pemilik kekayaan. Dia yang sibuk menjaga uangnya. Tapi dia sendiri dirinya tidak terjaga. Riba diambil, perjudian diterabas, main wanita halal. Dirinya tidak bisa dijaga karena dia tidak punya ilmu agama. Inilah keutamaan ilmu dunia dibandingkan pemilik kekayaan. Ya. Maka kaum muslimin, jadilah kita sebagai abna, anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia yang sehari-hari kita sibuk dengan dunia saja, lupa belajar ilmu agama, lupa akhirat. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Apalagi anak-anak geng motor, apalagi anak-anak, ya begitulah. Jadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan, ana rajulun dini la rajulun siyasi. Aku adalah rajulun dini. Aku adalah orang yang agamis. Bahasa kita apa? Orang agamis, bukan orang politik. Allahu Akbar. Ya. Aku orang agamis. Ilmu, bukan orang yang cimpung dengan politik kotor, ya, dengan pemerintahan dan sebagainya. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjadi syekhnya umat Islam karena saking cerdas dan banyaknya karangan-karangan beliau. Ya, ini. Maka Bapak Ibu, kita bersama di lembaga pendidikan ini, mari belajar. Mari menuntut ilmu. Ya, selesai kegiatan di sekolah, di rumah, karena masih gadis, masih bujangan, ngapain? Baca buku. Baca buku, rajin-rajin, beli buku, baca. Tidak usah pegangan HP, ngelihat-ngelihat sesuatu yang tidak penting. Sudah baca, mumpung masih muda. Manfaatkan ilmu kita untuk belajar. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu dia bagaikan apa? Mengukir batu kuat. Masih ada ya bekasnya. Nah ini semangat Bapak Ibu untuk menuntut ilmu agama.
Dulu saya lulus SMA langsung pesantren. Belajar ilmu agama. Jadi saya itu dari umum belajar ilmu agamanya lulus SMA. SMA saya di sini di Kompas itu. Ya. Masuk pesantren sudah sibuk ilmu agama. Sampai umur lulus SMA 18 tambah 5. Berapa? 23. Lulus 23 sibuk dengan ilmu. Pulang belajar ya di pesantren karena asrama kan. Zaman saya 2003 itu 1 tahun sebelum lulus saya menjadi AJJ, belajar bahasa Arab jarak jauh. Saya sudah mencetuskan itu. Pakai apa? Kaset. Dulu belum ada WA, belum ada grup-grup itu. Pakai kaset. Jadi buku Mukhtarot, tahu ya kitab Mukhtarot, itu saya jelaskan pakai rekaman tip yang kecil. Per kaset, itu jadinya 20 kaset satu buku. Dibuka Open PO pesanan Sarah Mukhtarot. Wah, penjelasan kitab Mukhtarot. Itu masa muda kita manfaatkan untuk manfaat. Pembelajaran bahasa Arab jarak jauh. Evaluasi buku, pertanyaan, tulisan pada peserta yang ikut. Karena kita zaman saat itu belum marak dengan HP canggih, belum ada. Tapi dengan fasilitas yang ada kita bisa berikan manfaat. Sampai begitu. Ya. Maka masa muda Bapak Ibu sekalian manfaatkan untuk kebaikan. Kalau masa mudanya dalam kebaikan, insya Allah ketika sudah berumah tangga dia akan baik. Dia akan baik. Jalannya akan lurus karena dilihat masa mudanya. Jadi seorang itu baik atau tidak nanti dilihat ketika dia masa muda. Jangan nunggu, nanti saja kalau saya sudah punya istri saya pengen jadi orang baik. Tidak, dari sekarang. Ya, dari sekarang. Siap Pak Afif? Siap, Masya Allah. Ya, silakan ada pertanyaan, kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu Guru. Siap Pak Ibu. Ya, jadi maka memang misalkan contoh di sebuah lembaga ya, pegawainya diharuskan memiliki titel misalkan titel S1 ya, seperti itu ya Ustaz ya. Dan memang dan dia lanjut sekolah untuk mendapatkan titel. Terutama dia misalkan contoh kuliahnya di hadis Nabi ya Ustaz, yang Rasulullah mengatakan jangan jika seseorang menuntut ilmu bukan karena wajah Allah, maka Allah mengharapkan orang masuk surga pada hari kiamat, seperti itu. Baik. Ijazah, syahadah, punya titel, apakah itu akan merusak niat kita menuntut ilmu bukan karena Allah? Dilihat tujuannya. Ketika dia ingin mendapatkan titel ijazah tersebut, baik itu ilmu umum atau ilmu agama, tujuannya untuk menolong Islam, untuk membela Islam, ya, maka dibolehkan mencari yang disebut ijazah, syahadah dan lain-lain. Boleh, karena tujuan kita mulia. Saya punya titel, dengan titel ini saya bisa bergabung ke lembaga pendidikan. Dengan bergabung ke lembaga pendidikan, ilmu saya jadi bermanfaat. Itu niat yang bagus dan baik, boleh. Namun kalau dengan mengejar titel, ijazah, niatnya hanya untuk mendapatkan gaji UMR, atau hanya untuk dipandang oleh manusia, ini niat yang salah. Maka baguskan niat kita ketika kita belajar ilmu agama, kemudian kita mengejar mendapatkan titel, gelar, syahadah atau ijazah. Ya, tergantung niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Dan pertanyaan ini sudah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sudah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimana seorang dia belajar untuk mendapatkan niatnya ijazah. Beliau mengatakan tidak lepas dari 2 keadaan. Kalau keadaannya niatnya mencari titel syahadah, gelar, ijazah untuk menolong kaum muslimin, sehingga ketika dia punya gelar, dakwahnya bisa masuk sampai pedesaan. Orang memandang, oh ini punya ilmu. Baik,
maka hal itu dibolehkan, kata Syekh. Namun kalau dengan mengejar ijazah, titel hanya untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan kenikmatan dunia, maka ini tidak baik. Jadi tergantung niat kita mengejar titel untuk apa, ya. Baik. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ya, insya Allah kita sambung 2 pekan ke depan, insya Allah ya. Sudah mulai seterusnya, Pak Alfi. Ya, baik. Ya. Allah alam, datangnya dari Allah dan Rasulnya semata. Yang salah dari kami pribadi selaku manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Di ini ya, di beda mic atau micnya memang. Rekaman tuh ini apa ini Pak? Oke.
Tes. Cek 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 cok.